Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu pejuang PPG dengan saya Badrul Utama di channel Brilliant Education. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, pembahasan soal mengenai soal tes PPG mapel matematika eh, di bidang profesional, lebih spesifik pada topik geometri. Sebelum kita lanjutkan pembahasan soal-soal, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini. Kemudian berikan pendapat, masukan di kolom komentar untuk perbaikan pada video-video selanjutnya. Langsung saja, pada soal nomor 7 ini masih dengan indikator yang sama berdasarkan kisi-kisi. Yang pertama, Pak Ari akan membuat pagar keliling berbentuk persegi panjang yang ukuran panjangnya sama dengan 3 kali ukuran lebarnya. Misalkan panjangnya adalah B, lebarnya itu L, maka kita tahu bahasanya P sama dengan 3 kali lebar berarti 3L. Dikarenakan keterbatasan dana, Pak Ari hanya mampu membangun pagar yang kelilingnya sama dengan 80 meter. Ukuran panjang dan lebar maksimum adalah, karena yang diketahui di soal adalah keliling, maka kita akan menggunakan rumus keliling persegi panjang. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya 80 sama dengan 2 kali panjangnya adalah 3L plus L. Kita sederhanakan 80 dan 2 ini jadi 40, ini jadi 1. Kemudian 40 sama dengan 3L plus L, hasilnya 4L. Kita sederhanakan lagi, masing-masing dibagi 4, ini 10, ini 1. Jadi lebarnya sama dengan 10 meter. Kemudian panjangnya, tadi kan kita ketahui panjang sama dengan 3L, berarti 3 dikali 10 sama dengan 30 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Selanjutnya untuk soal nomor 8. ABCD adalah persegi dengan panjang sisi S. Jadi ini panjangnya S, ini S ya, panjang sisinya. Dengan luas segitiga CDE sama dengan L. Jadi luas segitiga CDE ini sama dengan L. Luas segitiga ABE yang ditanya adalah luas segitiga ABE. Nah, perhatikan baik-baik di sini untuk menjawab soal ini. Saya akan menggambar garis bantu di situ segitiga CDE. Misalkan alasnya adalah CD, maka tingginya adalah ini. Kita gambar. Ini misalkan tingginya adalah T. Jadi luas segitiga CDE itu kan bisa kita peroleh dari luas segitiga CDE sama dengan rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Luas segitiga CDE-nya sama dengan L, sama dengan setengah, kali alasnya adalah CD. CD itu panjangnya seperti AB, yaitu S. Tingginya yaitu T tetap. Sehingga diperoleh L itu sama dengan setengah ST. Lanjut ke luas segitiga ABE. Perhatikan segitiga ABE. Segitiga ABE ini misalkan alas yang kita gunakan adalah AB, yang panjangnya adalah S. Nah, tingginya kita perpanjang lagi dari titik puncak E ke sisi AB. Ini kita tarik garis tegak lurus. Nah, garis ini kan panjangnya S sesuai dengan panjangnya BC. Maka kita dapatkan tinggi segitiga ABE itu sama dengan S plus T. Kemudian kita akan mencari luas segitiga ABE. Luas segitiga ABE rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali yang sebagai alasnya adalah AB. Tingginya adalah E. Ini misalkan ada huruf F, EF gitu ya. Luas segitiga ABE sama dengan setengah, AB-nya itu S, IF-nya itu tinggi dari segitiga ABE. Tadi sudah kita dapatkan yaitu S plus T. Nah, setengah kali S itu setengah S, kemudian kita kalikan secara distributif dengan S, setengah S kali S, setengah S kuadrat, setengah S kali T, itu sama dengan setengah ST. Setengah S kuadrat bisa saya tulis S kuadrat per 2 ditambah setengah ST ini sama dengan L ya. Berdasarkan ini, maka sama dengan L.
Jadi kita peroleh luas segitiga AB sama dengan S kuadrat per 2 ditambah L. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Untuk soal nomor 9, diketahui persegi panjang ABCD dengan panjang AB sama dengan 6, BC sama dengan 8, dan titik E pada sisi AB dengan panjang CE sama dengan 9. Jika panjang AE sama dengan D, maka D memenuhi, kita gambar terlebih dahulu, persegi panjang ABCD seperti ini. Nah, di situ diketahui AB-nya 6, kemudian BC-nya 8, titik E pada sisi AB, titik E dengan panjang CE sama dengan 9. Jika panjang AE itu sama dengan D, maka D memenuhi. Oke. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, untuk segitiga EBC merupakan segitiga siku-siku. Maka EB kita bisa cari, panjang EB bisa kita cari menggunakan rumus Pythagoras. Sehingga EB sama dengan akar EC kuadrat dikurangi BC kuadrat. EC kuadrat itu 9 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan akar 81 dikurangi 64 sama dengan akar 17. Nah, akar 17 ini kan di atasnya akar 16. Berarti di atasnya akar 16 sedikit, kurang lebih nilainya adalah sekitar 4,12 gitu ya. Ini kemudian kita cari panjang AE, yaitu D. D itu, jadi karena panjang AB itu sama dengan 6, maka AE itu kan harusnya sama dengan AB dikurangi EB. AB-nya itu sama dengan 6, EB-nya sekitar 4,12, berarti ini nilai AE ini kurang lebih 1,88. Nah, di sini ini adalah D. Nilai dari A, B, C, dari pilihan jawaban A, B, C, D, nilai yang memenuhi D 1,88 itu antara 1,5 dan 2 atau 3/2 dan 2. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban C. Untuk soal nomor 10, pada kubus ABCD EFGH yang panjang rusuknya 4, titik P dan Q berturut-turut merupakan titik tengah AE dan EH. Misalkan kita punya sebuah kubus ABCD EFGH yang panjang rusuknya yaitu 4. Titik P dan Q berturut-turut merupakan titik tengah AE dan EH. Jadi P di sini, Q di sini, karena P dan Q merupakan titik tengah, maka panjang AP, PE, EQ, dan QH itu masing-masing adalah 2. Kemudian perpanjangan PQ memotong perpanjangan DH. Jadi PQ kita buat garis, kemudian DH kita perpanjang ke atas, bertemu di titik R. Nah ini ya, bertemu di R, dan garis CR, kita tarik garis C ke R, memotong HG di S. Jadi titik potong HG dan CR itu adalah di sini yaitu S. Panjang ruas garis RS adalah, jadi yang kita harus cari tahu adalah nanti panjang ruas garis RS. Oke, perhatikan untuk menjawab soal ini kita akan mencari terlebih dahulu panjang dari HR. Nah, di situ PEQHR, kalau saya gambarkan jadi 2 dimensi tampak depan seperti ini. PEQHR diketahui di soal tadi panjang PE, EQ, QH itu 2. Nah, di sini perhatikan baik-baik. PEQ merupakan segitiga siku-siku sama kaki, maka masing-masing sudutnya yaitu 45 derajat. Nah, sudut EQP dan HQR itu saling bertolak belakang, maka besar sudut HQR juga 45 derajat. Karena ini juga merupakan segitiga siku-siku, maka kita dapatkan juga sudut R-nya 45 derajat. Sehingga segitiga QHR merupakan segitiga siku-siku sama kaki juga, sehingga kita dapatkan HR itu panjangnya 2.
Kemudian kita gambarkan segitiga CDR seperti ini. CDR, kemudian di tengah-tengahnya ada HS, panjang sisinya RH-nya tadi kita dapatkan 2, kemudian HD itu kan merupakan rusuk dari kubus sehingga panjangnya itu 4, kemudian DC-nya juga sama yaitu 4. Nah, di sini kita akan mencari HS. Nah, di sini berlaku kesebangunan RHS dan RDC itu dua segitiga yang saling sebangun. Bisa kita buktikan. Nah, karena saling sebangun berlaku perbandingan RH per RD sama dengan HS per DC. RH-nya sama dengan 2, RD-nya itu 2 ditambah 4 sama dengan 6. HS-nya yang kita cari, DC-nya sama dengan 4. Kita sederhanakan 6 dan 2, sini 1, ini jadi 3. Kemudian HS per 4, 4-nya kita pindah row ke kiri jadi dikali, sehingga kita peroleh HS sama dengan 4 kali 1 itu 4, jadi 4 per 3. Ini 4 per 3. Kemudian segitiga, perhatikan segitiga RHS, ini segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pythagoras untuk mendapatkan sisi RS sama dengan akar RH kuadrat ditambah HS kuadrat sama dengan akar RH-nya sama dengan 2, jadi 2 kuadrat ditambah 4 per 3 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 4 per 3 pangkat 2 sama dengan 16 per 9. 4 itu bisa kita ubah menjadi 36 per 9 ditambah 16 per 9 sama dengan akar 52 per 9. 52 itu bisa kita pecah menjadi 4 dikali 13 per 9. Akar dari 4 itu adalah 2, akar dari 9 itu 3. Nah, 13 tidak bisa kita akar, maka tetap di dalam akar. Sehingga RS kita dapatkan hasilnya yaitu 2 per 3 akar 13. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah B. Selanjutnya, untuk soal nomor 11, pada prisma segi 6 beraturan dengan panjang sisi 2, jadi gambarnya seperti yang di bawah ini. Dicelupkan kerucut dengan alas menyinggung semua sisi segi 6. Seperti ini ya. Kemudian, dan tinggi sama dengan tingginya prisma yaitu akar 3. Volume prisma di luar kerucut sama dengan, nah, untuk menjawab ini maka kita cari dulu panjang jari-jari kerucut dan juga luas alas dari prisma. Sehingga saya gambarkan penampang alas dari prisma dan kerucut seperti ini. Ini adalah penampang alasnya prisma segi 6 beraturan. Kemudian ini lingkaran alas dari kerucut yang menyinggung semua sisi segi 6. Kita gambar, kita hubungkan diagonal-diagonal dari segi 6 seperti ini untuk membantu memudahkan mencari luas segi 6. Kemudian kita tarik garis ke bawah ini sebagai jari-jari dari lingkaran. Kita tahu bahwasanya ini adalah segi 6 beraturan, berarti panjang semua sisinya adalah 2. 2, 2, 2, 2. Nah, yang ini karena dibagi 2, maka ini 1, 1. Nah, segi 6 ini sudut lingkaran itu 360 derajat, sehingga masing-masing sudut dari segi tiganya ini 60 derajat, 60 derajat. Dari mana? 360 dibagi 6. Jadi ini 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Nah, karena ini sebuah segitiga dengan salah satu sudutnya 60 derajat dan ini merupakan segitiga kecil-kecil, ini merupakan segitiga yang memiliki panjang yang sama, berarti ini masing-masing jadi 60 derajat. Maka segitiga-segitiga ini merupakan segitiga sama sisi.
sehingga semua sisinya panjangnya sama, sehingga kita peroleh ini juga 2, ini juga panjangnya 2. Selanjutnya kita akan coba mencari panjang jari-jari ini menggunakan rumus Pitagoras. Namakan ini jari-jari R ya. Ini kan merupakan segitiga siku-siku. Sehingga bisa kita hitung R itu sama dengan akar 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. 2 ini, 1 yang bawah. 2 kuadrat itu 4 dikurangi 1 sama dengan akar 3. Sehingga panjang jari-jarinya adalah akar 3. Kemudian kita akan mencari luas segi 6. Segi 6 itu kita tadi sudah dibagi menjadi 6 buah segitiga sama sisi. Maka cukup kita cari satu luas segitiga, kemudian kita kalikan 6 untuk mencari luas segi 6. Kita cari saja luas segitiga yang bagian bawah itu. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya di situ adalah 2, yang ini alasnya. Kemudian tingginya yaitu R, yaitu akar 3. Coret-coret, kita peroleh luas segitiganya sama dengan akar 3. Maka luas segi 6 sama dengan 6 kali luas segitiga. Berarti 6 dikali akar 3 sama dengan 6 akar 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari volume prisma di luar kerucut. Berarti untuk mencari itu volume yang dimaksud sama dengan volume prisma dikurangi volume kerucut. Volume prisma itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Volume kerucut rumusnya sepertiga pi R kuadrat T. Luas alasnya tadi berarti luas segi 6 beraturan sudah kita hitung, yaitu 6 akar 3. Kita kali tingginya, di soal tadi sudah disebutkan tingginya akar 3, jadi akar 3 min sepertiga. Pi-nya kita tetap biarkan pi karena di semua jawaban pi-nya tetap nilainya pi. Sehingga tidak perlu kita ubah ke 3,14 atau 22/7. Jadi sepertiga pi. R-nya tadi sudah kita dapatkan yaitu akar 3. Jadi akar 3 kuadrat, tingginya adalah akar 3. 6 akar 3 kali 6 akar 3 berarti 6 akar 3 kali akar 3 itu 3. Min sepertiga pi akar 3 kuadrat itu adalah 3 dikali akar 3. Sederhanakan, ini dicoret sehingga kita peroleh jawabannya adalah 18 dikurangi pi akar 3 atau akar 3 pi. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Sampai sini saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mensubscribe channel ini, kemudian memberikan komentar di kolom komentar, berikan masukan atau ingin dibahas mengenai materi yang mana untuk video-video selanjutnya. Oke, sampai sini saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.